Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat lagi, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah bangkit lagi, dan benar-benar sehat pulih total insya Allah. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Masya Allah, jumpa lagi teman-teman, nggak jauh dari seputaran asam lambung gut, anestetik psikomatis. Baik teman-teman, yang ingin saya sampaikan yaitu keluhan daripada orang-orang yang terkena asam lambung gut anestetik psikomatis, dan saya akan memberikan satu seputaran asam lambung gut anestetik psikomatis disorder untuk teman-teman semua yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun teman-teman berada, yang mudah-mudahan insya Allah tambah sehat lagi, bertambah semangat lagi insya Allah. Baik teman-teman, untuk tema kali ini saya akan menjelaskan keluhan-keluhan, ya pokok masalah daripada orang yang terkena seputaran asam lambung gut anestetik psikomatis. Ya, ini masalahnya yang sering terjadi, keluhan para penderita anxiety disorder. Yang pertama, satu, dari pikiran susah dikontrol teman-teman, selalu mengarah ke pikiran negatif, selalu mencemaskan kesehatan dan ketakutan ketakutan ataupun khawatir tentang mengalami sesuatu pikiran-pikiran buruk tentang penyakit-penyakit yang dikatakan penyakit-penyakit berat. Kita ketakutan dengan penyakit-penyakit berat, tentang mencemaskan tentang kesehatan dan ketakutan dan mengalami dengan penyakit yang berat. Setiap hari lemas, tidak ada rasa energi, tidak bahagia, tidak semangat, bahkan tidak ada ketertarikan apa yang kita sukai, tidak mawas diri, tidak bisa mawas diri, dan selalu pingin rebahan, selalu malas-malesan, selalu seolah-olah tidak ada semangat lagi. Baik teman-teman yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tonton video ini, jangan di skip-skip teman-teman, karena mudah-mudahan ini menjadikan satu solusi buat teman-teman, jalan wasilah agar teman-teman jauh tambah baik, jauh bertambah sehat, bertambah pulih lagi. Amin Allahumma amin. Ya, paling tidaknya saya ada video saya, yaitu untuk bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan sensasi ini dan itu teman-teman. Yang insya Allah mudah-mudahan ini salah satu solusi agar setidaknya bisa meringankan teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe yang belum subscribe teman-teman, karena subscribe itu merupakan sangatlah penting dan tidak bersyarat, tidak berbayar juga teman-teman. Subscribe itu sangat penting buat saya pribadi, agar video-video saya jauh lebih bisa berkembang, agar video-video saya juga harus lebih benar-benar banyak manfaatnya, dan itu juga menjadikan salah satu motivasi, penyemangat untuk saya pribadi untuk terus saya memberikan informasi dengan seputaran asam lambung gut anestetik psikomatis. Baik teman-teman, yang pertama yaitu pikiran kita itu susah dikontrol, selalu mengarahkan ke pikiran negatif. Kenapa seperti itu? Nah, selalu mengarahkan ke tentang pikiran yang negatif itu, memang yang penderita asam lambung gut anestetik psikomatis itu nggak jauh teman-teman, nggak jauh. Pikiran kita selalu gundah gulana, selalu gelisah, punya kekhawatiran, punya kecemasan. Kenapa? Karena kita masih merasakan sensasi tersebut. Nah, kesalahan kita teman-teman ya, kesalahan kita selalu fokusnya itu tentang sensasi gitu. Kan saya sudah bilang, makanya teman-teman tonton video-video saya dari awal pertama saya kena gitu kan, sampai benar-benar sampai pulih, dan apa aja sensasi itu ada, sudah saya jelaskan di dalam video-video saya gitu teman-teman. Nah, kita nggak boleh sampai fokus fokus kepada sensasi yang muncul kepada tubuh kita teman-teman, karena apapun sensasinya teman-teman, apapun sensasinya, entah itu sensasi muncul dari seputaran seluruh tubuh, daripada ujung kaki sampai ke ujung kepala teman-teman, apapun sensasinya yang dikatakan seputaran asam lambung gut anestetik psikomatis, itu bukan merupakan bahaya, bukan teman-teman, dan itu penyakit biasa-biasa aja. Buktinya apa? Tadi saya sampai chattingan lah, ya saya sebutin teman-teman ya, ada, Kang, saya itu kan lemes, saya itu sakitnya begini, tapi disuruh angkat galon dia bisa, suruh pergi dia bisa, suruh jalan dia bisa, ya dia suruh lari aja dia bisa, nggak apa-apa. Loh, kenapa? Yang merasakan diri kita tuh sakit itu diri kita sendiri teman-teman, karena kita harus benar-benar pergi daripada lingkaran setan. Nah, yang punya anxiety psikomatis disorder teman-teman, itu bukan merupakan penyakit berat, penyakit kronis, bukan merupakan penyakit yang dikatakan penyakit yang bahaya, bukan teman-teman. Karena itu bukan penyakit, itu adalah permainan pikiran kita, itu permainan khayalan kita. Sedangkan khayalan itu namanya ilusi teman-teman, khayalan itu ilusi. Jadi karena pikiran kita sudah ketakutan, akhirnya kita apa? Berhayal, berpikirnya, jangan-jangan saya terkena penyakit ini, jangan-jangan saya yang dirasakan begini, jangan-jangan dokternya nggak ngerti apa-apa, bisa aja kan penyakit ini. Selalu kepo, selalu overthinking terus.
Gitu, orang-orang ya wajar saja. Yang dulu saya rasakan seperti itu teman-teman. Gampang overthinking, mudah perasaannya tuh gampang marah, cepat tersinggung dan sebagainya. Selalu berpikirnya negatif dan negatif, wajar teman-teman. Itulah penderita asam lambung GERD, anxiety psikomatis disorder. Kenapa? Karena saraf kita belum dikatakan belum normal. Itulah kerjanya sistem saraf. Dari mana? Muncul dari pola pikir kita. Nah, ketika ada sensasi, pola pikir kita langsung tek. Waduh, jangan-jangan begini nih. Loh, jangan-jangan saya begini nih. Loh, kepala saya pusingnya begini seperti vertigo, jangan-jangan begini nih. Langsung ke tensi, langsung ke gula, langsung ke apa aja dibahas itu. Yang bahas bukan dokter kita sendiri. Nah, berarti itu adalah dari pola pikir kita, kerja kita, sedangkan pola pikir kita itu adalah salah satu dikatakan ilusi. Sedangkan dari ilusi itu yaitu hayalan, teman-teman. Jadi hanya menghayal begini, yang namanya ilusi, yang namanya hayalan itu bohong semuanya, teman-teman. Gitu, makanya kenapa kembali lagi ke IGD, kembali lagi diperiksa, kembali lagi kita ke rumah sakit. Apa kata dokter? Pak, Bapak itu nggak apa-apa. Bapak itu hanya terkena asam lambung GERD saja. Itu dulu saya, teman-teman. Dulu itu saya itu. Nah, makanya saya nggak kepengen teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman yang menonton video-video saya, teman-teman tuh sehat, teman-teman itu nggak apa-apa. Ya walaupun dada terasa sangat sakit, gitu, sampai menusuk sampai tembus ke belakang, walaupun kepala itu keliengan, walaupun kepala yang bagian belakang itu terasa amat sangat dikatakan kayak kebas lah, atau cekit-cekitnya putus selalu pindah-pindah, mata buram, terus juga napas sesak, terasa sesak, ulu hati mengganjal, dada panas, perut bunyi terus. Selain perut bunyi kayak semacam kayak kram, pinggang sakit, badan kayak kaki kesemutan, tangan gak enak, keluar keringet dingin semua, khawatir yang berlebih, di situ down lagi, drop lagi, lemes lagi, nggak ada gairah lagi, nggak ada energi lagi. Kenapa? Semua itu bisa timbul, semuanya sensasi itu yang terkenalnya 1001 sensasi itu datangnya dari pola pikir kita, teman-teman. Makanya teman-teman jangan selalu menggunakan pola pikir kita yang negatif, teman-teman, gitu. Jadi gunakan pola pikir ini. Dikatakan, oh saya sakit kepala, wajar, karena kita, mohon maaf teman-teman, yang penderita asam lambung GERD, anxiety psikomatis, itu yang pertama, langkah pertama itu cukupi tidur malamnya, teman-teman. Ini solusinya, cukupi tidur malamnya, jangan begadang dulu, paling malam jam 10. Saya sarankan untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psikomatis, ya disorder, saya sarankan kalau malam jangan begadang dulu, paling malam banget itu jam 10 sudah selesai, taruh handphone, taruh kegiatan, bisa nggak bisa tidur nggak tidur, jam 10 udah istirahat, diam. Gitu. Mungkin sehari dua harinya mungkin kita masih gelisah, tapi udah ketiga hari keempat kesananya pasti bisa, teman-teman. Itu diprogram, teman-teman, biar jam kita tuh pindah ke jam tidurnya kita benar-benar diprogram. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, ada yang bilang begini, Kang, saya nggak bisa tidur malam, Kang. Gimana, Kang, saya nggak bisa tidur malam, saya nggak bisa ini. Nah, untuk syaratnya agar kita bisa tidur malam, yang pertama kita hindari rebahan di siang hari dan menghindari tiduran di siang hari. 2, rebahan di siang hari dan tiduran di siang hari. Dan yang ketiganya, siang harinya banyakin aktivitas agar kita dikatakan memang mencapaikan badan dulu, biar nanti malamnya kita bisa tidur maksimal, teman-teman. Nah, kalau sudah maksimal, teman-teman, ya, kalau sudah tidurnya kita malamnya maksimal, itu besok bangun pagi itu dibawa olahraga enak banget, teman-teman. Nah, olahraga itu penting banget, teman-teman. Satu, mengkontrol, mencegah penyakit jantung, diabetes dan sebagainya, banyak hipertensi. Itu olahraga pagi, nggak harus berat. Hanya jalan kaki aja 40, 30 sampai 20 menit, teman-teman, gitu. Itu diusahakan. Kenapa? Memancing syaraf juga aktif kembali. Terus juga imun juga bertingkat, justru nambah bagus imun kita. Terus aliran darah juga sirkulasinya bagus, normal. Dan oksigen pun juga akan normal. Nanti sensasi berkurang, teman-teman, berkurang. Itu dulu makanya saya bilang rutin 2 bulan pada waktu itu nggak ada sensasi yang datang, teman-teman. 2 bulan, teman-teman. Saya tak sakit parah-parahnya itu, parah-parahnya banget, kemungkinan 1 tahun, teman-teman, kurang lebih. Walaupun saya lebih daripada 1 tahun itu, teman-teman. Cuman dari sakit itu, karena saya kenapa bisa lama kok nggak kunjung sembuh? Karena saya bilang saya nggak ngerti metodenya. Hanya memantang makanan, sempat, teman-teman, saya begini, stresnya ini lagi. Saya jangan-jangan saya mendekati kematian, jangan-jangan saya terkena penyakit berat, khawatir lah, leher agak sakit, di sini sakit, jangan-jangan saya ada benjolan begini begitu. Wah, pokoknya udah yang nggak enak aja, teman-teman. Jadi suka melihatin, jadi kok badannya kayaknya, tangan saya kok warna kuning beda gitu, terus kaki diliatin, sampai kotoran sendiri. Kalau lagi BAB itu kotoran identik yang namanya asam lambung GERD, anxiety psikomatis, itu pasti mencret, teman-teman, ya. Itu pasti mencret. Kenapa dari mencretnya? Itu dari stres kita. Ada 2.
penyebab adanya kenapa mencret itu ada dua, kadang-kadang berair dan berbusa. Yang pertama dari stres kita, karena terlalu banyak pikiran, over, itu nanti timbulnya akan stres, ya apa namanya, akan mencret. Yang keduanya wajar teman-teman, karena yang penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis itu rata-rata pencernaannya kurang maksimal. Wajar, walaupun saya makannya dijaga, saya mencoba supaya jangan berusaha, tapi kok yang keluarnya mencret lagi, berair lagi. Kenapa? Wajar, karena yang punya penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis itu pencernaannya belum stabil. Jadi wajar, nggak apa-apa teman-teman. Nah, untuk masalah lemes, kalau masalah lemes itu ya satu, istirahat kita memang kurang teman-teman, kurang. Terus konsumsi kita makanan ataupun asupan makanan juga memang kurang, karena yang penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis disorder itu rata-rata nggak mood sama makanan itu, nggak kepingin, malas lah, apalagi yang menantang, yang memantang makanan sebagainya, udah nama-nama tuh lah, makanya timbulnya kelayangan lagi gitu. Aduh, kayak jalan di atas air, kayak jalan di atas perahu gitu ya, kelayangan lagi, kok nggak enak banget, telinga berdenging lagi. Terus juga kalau seumpama badan kayak kesemutan, kaki kayak kebas, nggak enak, keluar keringat dingin, satu emang kurang jemur kita itu teman, kurang jemur, kurang olahraga. Kenapa? Karena kita yang mempunyai asam lambung GERD anxiety psikomatis itu rata-rata ya pengennya rebahan, males-malesan, hanya pengen lihat handphone, meratapi dan sebagainya. Itu dulu saya begitu teman-teman. Nah, saya ingin berbagi seputar asam lambung GERD anxiety psikomatis itu. Tujuan saya yaitu khairunas anfa'um linnas, ya sebaik-baiknya manusia ya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan adanya channel saya untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi manfaat, bisa membantu. Syukur-syukur benar-benar sampai benar-benar pulih, sembuh total, amin Allahumma amin. Itu yang saya harapkan ya gitu teman-teman. Jadi makanya teman-teman coba simak dengan video-video saya, apalagi dengan video kali ini. Kenapa bisa datanya negatif? Padahal teman-teman itu sehat, itu semuanya bisa timbul sensasi, bisa timbul entah dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Itu pusatnya dari kontrol, cara mengontrol pola pikir kita, yang kita terpancing masih ada di dalam lingkaran setan. Maunya satu timbul sensasi, itu pikirannya udah kemana-mana, udah down lagi, udah apalagi salah, udah sensasi yang paling horor itu yang saya dulu rasakan begini teman-teman ya. Yang paling horor itu ketika kepala sakit pindah-pindah, apalagi di bagian belakang, terasa sangat kebas dan tiba-tiba merinding. Setelah tiba-tiba merinding, terus juga leher sakit, telinga berdenging, dada sakit itu pindah-pindah, yang paling sering itu sebelah kiri, tembus sampai ke belakang, pinggang itu sampai dikatakan mungkin 2 bulan sampai 3 bulan itu sakit banget teman-teman. Kanan kiri pinggang itu semua serba sakit. Terus bagi juga ekor saya tuh sakit, ini belakang ekor saya sakit, terus tangan kebas nggak enak banget teman-teman. Dan pada waktu saya mempunyai asam urat 14, itu kan paling tinggi teman-teman. Jadi orang rata-rata kan paling 9, tinggi banget. Ini saya 14 pada waktu itu asam uratnya. Nah, dari situ saya pelajaran ternyata semuanya bisa terjadi itu karena dari dampak stres kita teman-teman. Stres yang berlebihan, terlalu over. Dari mana? Dari pola pikir kita yang tidak bisa mengkontrolnya, yang tidak bisa memanage pola pikir kita tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang merasakan begini, udah lepasin, dilos, bodoh amat. Yang penting satu teman-teman, ingat, penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis itu bukan sesuatu yang bahaya, bukan teman-teman. Dan ini hanya gangguan rumahan saja, memang nggak enak dan sensasinya memang horor, tapi teman-teman nggak usah takut karena ini biasanya cuek, bodoh amat gitu. Jadi satu, kita memang belajar bodoh amat, dan keduanya kita benar-benar harus belajar mencuekkan apapun sensasinya, apapun bagaimana saya cuek, walaupun saya terima dulu sensasinya, tapi jangan dinikmatin. Ketika terima dulu ya kita abaikan, ketika terima ya udah pokoknya ini sih nggak apa-apa udah gitu. Apalagi yang penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis teman-teman, ketika kita belum sarapan pagi aja, udah tahu kita ini belum sarapan pagi teman-teman. Kadang-kadang sarapannya telat, ada yang jam 11, kadang-kadang ada yang habis zuhur baru sarapan. Nah, sebelum sarapan itu langsung terasa pusing, gitu kan, terasa pusing, kayak tremor terus, mata kayak kunang-kunang, kelayangan gak enak, padahal terus kaki pada dingin semua. Kenapa? Padahal umumnya aja orang normal itu pasti pusing, pasti tremor, pasti keluar keringat dingin. Lo kenapa? Wajar, dia belum sarapan. Nah, mereka itu yang tidak terkena anxiety psikomatis disorder. Nah, bagi kita yang terkena asam lambung GERD anxiety psikomatis disorder, teman-teman, ketika ada pusing sedikit, ketika tremor sedikit, ketika keringat sedikit aja nih, nah bagian kaki, bagian betis ataupun bagian tangan, itu langsung pikirannya, gua kenapa lagi nih? Selalu berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, coba alihkan dengan cara pola pikirnya, oh ya ini sesuatu yang wajar teman-teman. Kalau kita badan lemes, kurang gairah, wajar karena asupan makanan kita kurang.
Kenapa? Walaupun banyak, karena pola pikirnya kerjanya lebih bagus, kerjaan pikiran kita lebih over, itu membutuhkan tenaga kita yang benar-benar dikatakan benar-benar full. Makanya kenapa orang penderita asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis tuh mudah lelah, gampang ngos-ngosan, gampang capek, selalu lemes. Kenapa? Karena tenaga kita dikuras. Walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun kita nggak kerja berat, karena dikurasnya kita itu pakai pola pikir kita yang selalu terlalu over. Makanya ngaruh kalau ke badan, ngaruh, makanya bisa timbul sensasi. Begitu teman-teman. Jadi pola pikir ini memang pikiran, kok ada hubungannya ya dengan pola pikir? Pasti. Kalau kita terlalu over dengan pola pikir kita, otomatis itu nyangkut, bahasanya timbul sensasi, dan sensasi itu yang pertama yang dipicu yaitu lambung, karena lambung kita ada hubungannya dekat banget, pola pikir kita dengan lambung kita itu ada hubungan dekat banget. Kalau pola pikir kita terlalu over, nggak bisa dikontrol, asam lambung akan naik teman-teman. Nanti kalau ada asam lambung naik, makanya tiba-tiba ada yang dikatakan ulu hati seperti mengganjal, terus napas seperti sesak gitu kan, terus dada panas, terus dada sebelah kiri suka sakit sampai tembus belakang, kepala keleyangan, kaki kesemutan, tremor belakang. Itu wajar karena semua dari asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis. Karena apa? Dari mana pusatnya itu? Dari pola pikir kita yang tidak bisa dijaga. Makanya dari video sebelum-sebelumnya, makanya saya mohon maaf kalau saya contohkan, mohon maaf ya. Tuh lihat orang-orang yang dikatakan nggak waras, tuh lihat orang-orang yang di jalan-jalan yang dikatakan mereka mohon maaf ya teman-teman, orang gila. Mereka biasa-biasa aja, mereka sehat-sehat aja, makan teratur. Bahkan makanan mereka itu banyak kan bakterinya. Dia makan apa aja yang mengambil dari sampah, dia bisa kok nggak kenapa. Karena dia bebas, tidak memikirkan penyakit, tidak memikirkan kematian. Nah, sedangkan yang penderita asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis yang dipikirin cuma 3 teman-teman. Yang dipikirin cuma 3. Yang pertama dia mikirin kematian. Yang kedua mikirin penyakit berat, kan begitu. Nah, yang ketiga, yang ketiganya, yang pertama dia memikirkan kematian, yang keduanya memikirkan penyakit berat, yang ketiganya memikirkan keluarga. Aduh, kalau penyakit berat, kalau ada apa-apa nanti anak istri bagaimana, nanti suami bagaimana, nanti keluarga bagaimana, selalu begitu aja. Saya ini kenapa nih, dia stres dengan penyakitnya teman-teman gitu. Padahal dia jangan fokus ke penyakitnya, fokuslah ke sembuhnya, fokuslah bahasanya kesehatannya, fokuslah ke semangatnya, jangan ke penyakitnya. Kita itu sudah bikin skenario sendiri seolah-olah begitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita mempunyai skenario sendiri, mentang-mentang sensasinya muncul, gua kenapa lagi, dia langsung diterapkan skenarionya. Jangan begini, jangan ini, udah menempatkan skenario sendiri, jangan abaikan hal-hal itu teman-teman. Jadi ketika dia datang, saya tidak terima ya udah, tapi kita yakin aman sudah. Nanti kalau sudah belajar cuek, itu kalau udah belajar cuek itu udah enak kan teman-teman, ke badan juga enak, terus sensasi nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak, biasa. Nanti lama-lama dia hilang sensasi itu teman-teman ya. Yang penderita asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis, ketika sensasi hadir itu sebetulnya nggak lama, paling lama 10 menit selesai, dia akan pergi lagi. Sensasi itu begitu, dia kalau pikiran kita lagi buruk dia akan timbul. Nah, gitu datang, dia akan muncul. Nanti kalau udah datang dia pergi. Kalau kita cuek itu 10 menit pergi paling lama gitu. Terus ada timbul ini. Sebetulnya perbanyak air putih. Makanya kenapa? Yang pertama kita jaga pola istirahat malamnya yang cukup. Nah, tidur malam tuh paling malam jam 10 biar kita besok pagi bisa bangun. Kalau bisa bangun pagi itu seger. Kalau udah seger kita bawa olahraga. Setar paling siang jam 7 lah, kita udah setar jam 7. Nanti selesai jam 9 dibawa olahraga, hanya jalan kaki saja sambil berjemur. Kalau berjemur jangan diem aja, digerak-gerakin gitu kan. Itu 30 menit, waktu saya belajar awal-awal 30 menit gitu kan. 30 menit itu udah lebih, mas, saya 40 menit tambahin. Terus lama-lama saya mentargetkan diri untuk mencapai 7.000 langkah atau 1.000 langkah. Nah, sampai sekarang pun saya seperti itu teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, karena sudah mencapai, terus nanti asupan makanan juga enak, makan juga udah enak, udah nggak ada ketakutan lagi. Dan satu, yang pertama, jangan pernah memantang makanan, biasa aja, hanya tolak ukurnya saja yang kita pantang, yang kita batasin. Kalau untuk masalah memantang makanan, jangan, itu bikin kita bebe, takut dengan makanan dan sebagainya. Kenapa kok takut dengan makanan? Makan ini takut, makan itu takut, kenapa? Karena sugesti kita, ilusi kita, khayalan kita sudah ke sana, udah memikirkan resiko. Kalau saya makan ini takutnya begini, kalau makan ini takutnya begini, makan ini takutnya begini. Kalau seperti itu, makanya kenapa orang dikatakan kok BB saya turun, karena kesalahannya dia adalah memantang makanan. Padahal dokter itu tidak pernah memberikan memantang makanan. Contohnya saya, kenapa saya diberikan sama dokter itu tidak boleh memantang makanan. Kalau kamu mau makan ini, makan saja, makan aja. Orang yang terkena asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis itu yang awal permula itu 5 hal yang harus dicegah. Yang pertama, jangan
makan yang berminyak, yang berlebih minyaknya. Boleh makan berminyak, boleh, tapi jangan berlebih. Yang kedua, kafeinnya seperti kopi dikurangin dulu, dihindarin dulu. Yang ketiganya yaitu minuman yang bersoda. Soda itu bener-bener dijauhkan. Gitu, memang saya nggak suka. Terus yang keempatnya pedas dijauhin, sama asam dijauhin gitu kan. Nah pada waktu saya bandel, saya makan gitu kan, saya makan ya walaupun dikit-dikit mencoba, hanya adaptasi saja gitu teman-teman. Nah baik teman-teman dimanapun teman-teman berada, jadi solusinya ketika kita datang pikiran negatif, biar kita lebih semangat lagi, biar kita lebih gairah lagi, biar kita ada energi lagi, biar kita lebih semangat lagi dan membuang pikiran negatif-negatif tersebut, maka tidur istirahat malam, paling malam jam 10. Dibiasakan suku-suku jam 9 sudah istirahat gitu pokoknya. Taruh handphone, nggak usah ada aktivitas, pokoknya tidur istirahat malam biar maksimal. Hindari tidur siang, hindari rebahan siang. Banyakin aktivitas biar tidur malamnya bisa maksimal. Yang kedua, olahraga rutin jalan kaki setiap pagi. Itu. Nah setelah itu jaga pola makan seperti jangan sampai nunggu lapar baru makan. Jangan makan sarapan saya sebelum olahraga, saya makan dulu. Kalau sudah makan baru nunggu 10 menit, nah sudah turun saya olahraga. Nanti jam 9 10 saya makan lagi walaupun dikit-dikit. Nanti jam 11 jam 12 jam 1-nya saya makan lagi. Nah, pada awal-awal teman-teman ya, karena makannya saya sedikit-sedikit tapi sering. Jam 3 saya makan, terus penutupan makan itu saya jam 6 sampai jam 7 selesai gitu. Nanti ngobrol-ngobrol jam 9 saya masuk. Nah, jam 10 paling telat saya istirahat. Begitu saya olah itu teman-teman. Dari 1 bulan saya bisa terus sampai 2 bulan sampai asik sampai sekarang teman-teman. Saya ketagihan yang namanya olahraga, yang namanya enak di badan juga, seger, otot juga walaupun badan kecil tapi kan otot seger tuh sehat enak teman-teman. Apa teman-teman nggak rindu? Nggak kangen dengan masa sehat itu? Makanya ayo terapkan langkah-langkahnya, jangan mengeluh, tetap semangat apapun sensasinya, karena sensasi ini tidak menjadi bahaya, tidak menjadi menderita, tidak akan teman-teman, asalkan kita benar-benar bisa mengolah pola pikir kita yang baik seperti apa. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat. Insya Allah mudah-mudahan video-video saya jadi manfaat buat teman-teman. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanu makanu khotowan insan. Saya manusia biasa atau masalah khilaf, jadi mohon maafnya barangkali ada salah-salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.